tengah. Kode posnya mungkin bisa kita tuliskan seperti di sini dibilang ada opening hours sama bank akunnya ya, centang diskon ya. Kemudian kita klik untuk settingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswaku semuanya. Kali ini saya akan melanjutkan dari video praktikum yang sebelum-sebelumnya sudah dibahas. Mulai dari part 1 kita membahas tentang bagaimana cara mengunduh dan cara instalasi dari Odoo. Kemudian di part 2 kita mempelajari bagaimana cara membuat database, lalu melakukan instalasi modul-modul di dalam Odoo, dan kita juga memahami fungsi-fungsi navigasi yang ada di dalam Odoo. Kemudian di part 3 kita dikenalkan dengan yang namanya backend themes, yang fungsinya dari backend themes ini kita dapat mengubah tema dari dashboard ya, atau fitur backend. Jadi sebuah fitur yang digunakan untuk pengerjaan di belakang layar. Jadi di belakang layar itu ada backend yang namanya, kalau yang di depan layar atau menghadapi langsung kepada customer itu namanya front end. Nah, selain backend kita juga dikenalkan dengan yang namanya Base Accounting Kit ya, di mana Base Accounting Kit ini merupakan fasilitas atau fitur keuangan yang terdapat di dalam Odoo. Kalau kita tidak menggunakan Base Accounting Kit, yang ada kita akan diminta untuk mengupgrade APPS accounting yang ada di dalam Odoo, dan upgrade-nya di sana kita diminta untuk melakukan pembayaran. Maka salah satu caranya yaitu dengan seperti yang sudah dibahas di part 3. Kita mendownload dari apps.odoo.com. Di sana tersedia modul-modul tambahan yang dapat kita unduh dan kita sematkan di dalam Odoo yang sudah kita install. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi terkait dengan Odoo yang sudah kita lalui tahap demi tahap, di mana kita nanti akan membuat sebuah company ya, sebuah perusahaan yang nanti memiliki induk dan anak cabang. Kemudian nanti kita akan mengatur sisi keuangannya juga. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, kita langsung aja ketikkan URL-nya ya, localhost 2.869/web/database/selector. Lalu tekan enter, maka nanti kita akan ditampilkan halaman manajemen database ya. Nah, kita ingin menggunakan database yang mana? Kita klik database yang kemarin kita sudah buat, yaitu Odoo. Oke. Nah, kalau ada kejadian seperti ini, kita wajib kembali mengingat waktu kita membuat database tersebut ya. Di
sini saya kemarin menggunakan database email, kemudian untuk passwordnya use password save in your Google account. Mungkin ini ya akunnya yang saya gunakan beda. Saya coba pindah ke akun Google. Nah, di sini. Nah, ini mungkin bisa ya. Oke. Kemarin pakainya yang ini. Oke. Jadi di sini perlu kita ingat ya, perlu kita perhatikan dengan adanya permasalahan tadi, kita menemukan solusi pada saat kita mau masuk ke database selector ya, kemudian kita sudah memilih database-nya, tapi kita dilemparkan lagi ke halaman login ya. Nah, pada saat kita dilemparkan di halaman login, di situ muncul bahwa kita diminta untuk login berdasarkan akun Google. Nah, sedangkan setelah saya amati tadi, akun Google yang saya masukkan ke dalam Google Chrome ternyata tidak sinkron atau tidak sama dengan yang ada di Odoo. Nah, sehingga di sana tidak dapat ditemukan akun yang sesuai atau sama dengan yang ada di database Odoo. Perlu diperhatikan baik-baik. Nah, sekarang kita akan melakukan pembuatan perusahaan, nama perusahaan. Itu caranya dengan kita masuk ke menu setting. Nah, di sini di frame kiri paling bawah itu ada menu setting, kita klik. Sudah muncul ya di sini. Ini adalah tampilan menu setting. Di dalam menu setting ini ada tombol pencarian di sini. Nah, mungkin bisa digunakan untuk melakukan pencarian yang ada baik di frame kiri maupun di frame kanan nantinya. Kemudian ada tombol save dan discard. Ini setiap ada perubahan di dalamnya yang ada di sini, itu kita bisa melakukan save atau membatalkan penyimpanan. Kita juga bisa melakukan pilihan-pilihan modul yang ada di sebelah kiri tengah. Ini kalau diperhatikan saya belum membuat satu perusahaan pun ya. Update info ini digunakan untuk kita mengupdate informasi yang ada di my company-nya ini. Kemudian kalau kita ingin memanajemen company atau perusahaannya, itu ada di sini. Ini kita bisa klik untuk update infonya jika ingin tahu hasilnya seperti apa. Kita klik saja. Nah, ini adalah hasil dari update info dari my company tadi. Kemudian ini kita discard dulu. Kita discard. Kemudian kita kembali ke setting. Nah, di sini kita coba yang manage company. Hasilnya sama nggak dengan yang update info tadi. Ini kita klik yang manage company. Nah, ternyata hasilnya dari manage company dengan yang bagian di update info itu berbeda ya. Di sini kita bisa klik my company yang ada di sini, ini nanti hasilnya juga sama seperti update info tadi ya. Jadi ada dua cara untuk menambahkan perusahaan atau company di dalam Odoo. Yang pertama, pada saat dia posisi masih baru, belum ada perusahaan sama sekali, kita bisa masuk ke update ya, update info. Nah, update info company tadi kita bisa klik ya. Kita kembali di sini.
kita bisa masuk di sini update info. Nah, kalau kita masuk di manage companies, ini tadi masuknya bertahap ya. Nah, di bagian ini, di bagian company ini, my company ya, itu terdapat company name. Ini adalah nama perusahaan ya. Silakan nama perusahaannya diberikan nama panjenengan masing-masing ya. Pratama Mega Jaya. Kemudian alamat saya tuliskan ya, karena saya tidak begitu paham wilayah Semarang. Silahkan nanti Anda sesuaikan dengan wilayah rumah Anda masing-masing ya. Di sini saya tuliskan ini aja. Kemudian ini Surakarta. State-nya ada di Jawa Tengah. Kode posnya 57127. Tetap di Indonesia ya negaranya. Teleponnya saya kasih 0271 47519. Websitenya saya kasih di sini pratamamegajaya.com. Kemudian untuk keuangan saya menggunakan IDR Indonesia ya. Ini company favicon-nya, ikonnya. Ini di bagian bawah ini ada sosial medianya ya. Pratama Mega Jaya. Facebooknya juga sama, Pratama Mega Jaya. GitHub tidak ada. Linked saya tulis juga sama, Pratama Mega Jaya. YouTube-nya saya tuliskan Pratama Mega Jaya. Terus ada officialnya ya, official. Bisa tambah official. Instagram saya tuliskan sama, Pratama Mega Jaya Office. Sudah. Nah, kalau di sini sudah lengkap ya, pengisiannya sudah komplit, maka kita bisa melakukan penyimpanan ya. Ini kita kosongkan VAT-nya. Kemudian company registernya kita abaikan. Logo, nah ini nih, bentar, logo ini kalau jenengan punya logo bisa ditambahkan logonya ya. Nah, itu saya ganti logonya. Ini saya simpan. Ini kurang PT ya. Nah, PT Pratama Mega Jaya. Saya save. Nah, di sini kita sudah membuat satu perusahaan bernama PT Pratama Mega Jaya. Nah, kemudian data kontaknya ini berada di Surakarta dengan alamat ini, nomor teleponnya ini, email, kemudian website, lalu ada beberapa sosial media yang dapat dihubungi. Kita
akan membuat lagi satu perusahaan untuk anak cabangnya ya. Kita klik create di sini, kita bikin, karena saya ada di Solo berarti saya bikin yang ada di Semarang ya. PT Mega Pratama Mega Jaya Semarang. Nah, untuk alamatnya saya karang aja, Insinyur Soekarno Hatta nomor 20 misalkan ya. Kemudian kotanya ada di Semarang, ini ada di Jawa Tengah, kode posnya, teleponnya 024 8613 0. Pertama Mega Jaya SMG at Pratama megajaya.com. Kemudian untuk websitenya ngikut Pratama megajaya.com/smg/ Untuk Twitter Pratama Megajaya SMG. Untuk Facebook juga sama, Pratama Megajaya /SMG. YouTube Pratama Megajaya SMG Official. Instagram Pratama Megajaya SMG Official. Karensinya tetap Indonesia. Untuk logonya saya coba cari di picture ya. Nah, saya pakai yang ini. Kemudian kita klik save. Nah, setelah diklik save, ini ada PT Pratama Megajaya Semarang ya, sudah terbentuk. Kita kembali ke setting. Nah, di bagian setting ini kita akan mengatur company perusahaannya tadi yang ada dua tadi, dimana yang ada di Semarang ya, karena posisi saya ada di Solo berarti induknya ada di Solo, kemudian Semarang ini sebagai cabangnya. Nah, kita klik manage. Nah, ini kita klik yang ada di company name, edit. Nah, di bagian edit tadi setelah kita klik, yang tadinya di sini cuma VAT, company register, currency, company favicon, ternyata muncul parent company. Nah, silakan parent company-nya ini diisi yang di induknya tadi. Karena induknya saya ada di Solo, maka saya klik yang PT Pratama Megajaya Surakarta ini.
baru kita save. Nah, maka muncul bahwa PT Pratama Mega Jaya Semarang itu menginduk di PT Pratama Mega Jaya, yang mana kalau ini kita klik, dia akan menampilkan alamat PT Pratama Mega Jaya yang ada di kota Surakarta. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian user and companies ya. Setelah kita membuat companies-nya tadi, kita masuk ke user and companies, lalu kita bisa klik user di sini ya. Atau kita bisa menggunakan manage user yang ada di atasnya ya. Kita coba yang klik di manage user atasnya ini, kita klik. Nah, di sini nanti kita akan diminta untuk membuat akun ya, akun dari penggunanya. Nah, kalau ini tadi kita kliknya lewat user companies di atas, ini kita klik di bagian submenu user, juga hasilnya sama saja ya. Jadi ada dua cara, caranya bisa masuk ke bagian user and companies di menu atas, atau bisa manage user yang ada di atasnya company tadi. Nah, ini untuk data yang utama ya dari PT pusatnya ya. Ini kalau kita klik ya, maka nanti akan menampilkan akses dari seorang administrator ya, di mana akses dari seorang administrator di sini ini memiliki jenis tipe usernya adalah internal, kemudian di bagian accounting dia sebagai chief accountant, kemudian sales sebagai administrator, operation sebagai administrator, dan seterusnya ya. Nanti bisa dicek secara administrator default kurang lebih sama seperti ini. Nah, kalau kita mau mengedit ya, mau menambahkan foto, kita bisa klik di bagian menu edit di sini. Ini kita klik, kemudian nama administratornya ini juga bisa kita rubah ya. Misalkan di sini nama kita masing-masing ya. Kemudian ini email Anda ya, yang biasa digunakan, terus ini fotonya kita bisa ganti dengan foto yang ada. Bisa pakai ini aja. Nah, ini udah ya. Untuk yang lain-lain kita biarkan secara default, lalu kita save. Nah, dengan begini sudah kita perbaiki data administrator untuk induk perusahaannya tadi ya. Kita bisa klik di bagian usernya ini. Nah, sudah berubah, yang tadinya administrator menjadi nama kita masing-masing ya. Kemudian kalau kita klik nanti muncul data yang tadi kita baru saja ubah. Nah, kita akan menambahkan satu data lagi, satu pengguna lagi ya, dengan cara klik tombol create. Nah, di sini kita akan menambahkan satu data pengguna lagi. Oke. Selanjutnya kita akan tambahkan di sini ya, yaitu manajer operasional. Emailnya kita bikinkan misalkan manajer @pratamamegajaya.com. Kemudian fotonya kita kasih sembarang ya. Kemudian di sini ada lagi satu perusahaan, cabangnya ya. Kemudian dia default company-nya berada di pusat Mega Jaya. Kemudian untuk invoicing-nya tetap, salesnya kita ubah menjadi on document only. Point of sale-nya kita bikin sebagai user. Employees ini kita kasih officer, recruitment kita kasih officer, attendance kita kasih officer. Kemudian untuk project ini kita userkan,
inventory, purchase, manufacture, editor, engineering sudah. Ini access right ya. Oke, perlu diperhatikan ya. Tadi pertama kita membuat namanya ini manajer operasional, emailnya bebas ya. Ini berdasarkan nama domain perusahaan. Kemudian allow company-nya ini ditambahkan yang cabang ya. Kemudian setelah ditambahkan yang cabang, kita mengubah di bagian ini sales. Di bagian sales ini kita ubah, kemudian point of sale kita ubah, kemudian employee, recruitment, attendance ini dirubah officer, projectnya dirubah user, kemudian yang ini yang kita rubah ya, administration ini menjadi access right. Itu kita lalu klik save. Nah, sudah terbentuk ya, bisa dilihat di bagian user. Ini ada manajer operasional, ada yang administrator tadi. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke bagian accounting, di mana di bagian accounting ini nanti kita akan membuat akun perbankan ya. Oke, kita akan membuat akun perbankannya ya. Caranya dengan masuk di bagian menu sebelah frame kiri ini ada accounting, kita klik ya. Nah, di bagian accounting ini nanti di sebelah kanannya akan menampilkan menu-menu atau tampilan dashboard dari finansialnya ya. Nah, ini tampilan dari dashboard keuangan ya, atau accountingnya. Jadi nanti kita akan membuat data perbankannya, itu ada di bagian ini ya. Nah, di sini ini ada menu konfigurasi ya. Kemudian turun ke bagian payment, ini ada add bank account. Nah, di sini kita masukkan nama banknya, kemudian nomor rekeningnya, ini ya. Kemudian untuk banknya ya, ini kita close saja. BNI, kode BNI, ini kita create ya, BNI. Terus alamatnya Samad Kreatif yang di Solo ini. Kota Surakarta, Surakarta. Kemudian kode pos, negaranya, kota ya. Ini kita masukkan yang you are create a new feed state. Are you sure it does not exist yet? Yes. Country-nya Indonesia.
save. Udah, datanya ini udah kebentuk, kita save aja. Ini kita abaikan aja ya. Oke, lalu kita klik tombol create. Nah, setelah kita klik tombol create bankingnya, kita coba cek di bank account. Nah, ini sudah muncul ya, bank kita adalah Bank BNI, nomor rekeningnya dari perusahaan yang sudah kita bikin tadi. Setelah ini kita akan membuat pajak ya, pajak lewat konfigurasi, kemudian kita atur chart of akun. Ini kita klik. Nah, di sini ada bank kita ya, Bank BNI tadi. Ini diklik. Nah, setelah diklik nanti muncul tampilan seperti ini. Ini kita klik edit. Nah, di bagian ini ada default ya, default tax, ini pajak ya, default pajak. Kita klik default pajak sales 10%, kemudian ditambahkan lagi untuk purchase-nya juga 10%. Jika sudah terisi semuanya default tax di sini, kita klik tombol save. Nah, kemudian kita kembali ke bagian dashboardnya. Oke, lalu kita masuk ke bagian overview. Nah, di bagian overview ini kita harus melengkapi bagian-bagian yang ada tulisan let's start, configure, dan review ya. Kalau sudah step complete berarti dia sudah terpenuhi ya. Kita mulai dari company datanya, kita klik. Nah, kita cek apakah ada data yang salah di bagian company ya. Kalau sudah sesuai, maka kita, ini sudah parent company ya. Nah, dia tidak menginduk harusnya karena ini pusat. Kita apply. Oke, sudah done. Kemudian untuk bank akun sudah. Kita masuk ke bagian konfigurasi untuk fiskalnya. Nah, fiskalnya ini yang tadi ada kaitan pajak-pajak itu akan dimulai kapan ya, mau dimulainya kapan dan berakhir kapan ya kan. Di sini saya mulainya ini tanggal ya, kita mulai dari tanggal 1 aja ya, 1 bulan 1 2022, dan penutupan fiskalnya tanggal 31 Desember. Nah, kita apply. Nah, kita tinggal masuk ke bagian chart of account. Oke, ini yang terakhir di chart accountnya, kita klik review. Nah, di bagian ini kita cari Bank BNI ya, kemudian kita klik di bagian opening debit ya, kita seolah-olah punya tabungan berapa rupiah di sini ya. Kita klik sekali aja, maka nanti akan keblok seperti itu. Kita tuliskan di sini 10 juta, lalu kita save. Nah, di sini sudah kesimpan 10 juta. Kita masuk ke klik ke accounting overview. Nah, di sini sudah ada pemberitahuan bahwa nice work, your configuration is done. Kita klik close. Nah. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke bagian sales. Nah, kita klik menu sales yang ada di frame sebelah kiri. Nah, pada menu sales ini kita juga akan menyelesaikan step by stepnya yang ada di sini. Ya, untuk company-nya kita sudah selesai. Kita masuk ke bagian quotation layout ya. Nanti kita akan klik di sini. Ya,
Untuk company data ini sudah selesai semuanya, kita tinggal masuk ke bagian quotation layout. Ini kita klik. Nah, di bagian ini kita akan mengatur layout dari invoice atau notanya ya, faktur ya. Jadi kalau kita pilih background, nanti tampilannya ada di previewnya ini. Nah, ini backgroundnya ya, kelihatan ya. Kemudian kalau kita pilih box, nah seperti ini standar ya. Kita mau pilih clean, maka nanti persis seperti ini standar. Nah, kita pilih yang mungkin lebih cenderung bagusnya pakai yang box menurut saya ya. Ini atau pakai background aja biar kelihatan manufakturnya ya. Ini logonya ada di sini. Kemudian fontnya bisa kita rubah ya, kita mau pakai jenis font yang seperti apa. Nah, misalkan kita pakai yang ini Oswald. Kemudian tagline dari perusahaannya, solusi terbaik masa depan Anda ya. Kemudian footernya mungkin bisa kita tuliskan seperti di sini dibilang ada opening hours sama bank akunnya ya. Kita ketik aja buka dari jam 8.00 sampai dengan 16.00 ke 17.00. Kemudian nomor rekening BNI tadi 4619, kemudian 86 ya. Atas nama PT Pratama Mega Jaya. Oke, ini kita save, nanti bisa diedit. Kalau misalkan nomor rekeningnya keliru, kita bisa edit lagi ya. Kita save. Di sini sudah look great. Kita lanjut ke set paymentnya. Nah, pada bagian confirm quotation ini kita tidak menggunakan PayPal ya. Nanti kalau I have PayPal account, jangan harus masukkan emailnya. Kemudian kita tidak menggunakan credit card ya. Kemudian kita tidak menggunakan pilihan order payment acquirer ya. Kemudian kita pakainya yang custom payment instruction ya. Jadi sudah ada instruksinya kalau dia mau mengirimkan itu ke nomor rekening yang ini ya. Ini kita apply. Nah, setelah kita apply, nanti kita masuk ke tahap yang berikutnya. Nah, tahap terakhir yaitu untuk sampel quotationnya ya. Nah, pada bagian sampel quotation ini kita langsung aja send ya. Nggak usah dirubah macam-macamnya, kita langsung klik send aja. Oke, ini kita close. Nah, di sini ada pemberitahuan ya, quotation pertama ini sebesar 1230 ya, quotation send. Nah, sekarang kita akan melakukan penyetingan. Kita masuk ke menu konfigurasi, kemudian kita masuk ke menu setting. Di bagian menu setting ini untuk produk katalog
Itu ada katalog produk, di sini ada varian ya, menjual varian dari produk, baik varian berdasarkan ukuran, warna atau apa. Kalau menggunakan varian nanti bisa dicentang. Kemudian ada varian grid entry ya, yaitu varian dari beberapa jenis order berdasarkan gridnya ya, data gridnya. Kemudian ada deliver content by email, mengirim produk sesuai mengirim spesifikasi produknya melalui email ya, dari salah satu faktur yang sudah divalidasi. Nah, jadi dia mengirimkan konten melalui email ya, katalognya melalui email. Kemudian ada produk konfigurator, yaitu memilih produk atau opsi dari produk yang diberikan oleh sales, yang berasal dari sales. Kemudian ada unit measure, yaitu menjual dan membeli produk ya, dengan unit yang berbeda ya, macam-macam. Jadi dia bisa memilih macam-macam ya, campuran. Kemudian ada product packaging ya, yaitu menjual produk ya, beberapa macam produk dalam satu package ya. Ini untuk jenis-jenis katalog produk. Kalau ada yang modelnya itu paketan, bisa menggunakan produk packaging. Kemudian bisa membeli atau menjual beberapa produk dengan unit yang berbeda-beda, itu menggunakan yang pilihan ini. Kalau varian ada ukuran, ada warna, itu bisa menggunakan varian atau bisa mengirimkan katalog dalam bentuk email. Kemudian di sini ada pricing. Untuk pricing itu ada diskon ya, kita bisa memberikan diskon ya, untuk salesnya. Kemudian kita bisa memberikan price list ya, jadi ada daftar harga dari masing-masing produk dan otomatis diskonnya. Kemudian kita bisa memberikan kupon untuk promosinya. Nah, nanti promosinya itu bisa untuk berdasarkan undangan atau untuk pendaftar baru ya, anggota baru. Kemudian di sini ada quotation order ya, quotation order quotation and order ya. Ini ada online signature, menggunakan digital signature atau tidak. Nah, nanti bisa digunakan, boleh, tidak juga boleh. Kemudian ada konfigurasi konfirmasi email ya, jadi ada otomatis email yang dikirimkan setelah customer itu melakukan pendaftaran atau online ya. Nah, email template-nya ada di sini. Nanti dia bisa konfirmasi email atau bisa send by mail atau membuat yang baru ya. Kemudian ada customer address ya, memilih faktur secara spesifik berdasarkan pengiriman alamatnya. Kemudian ada sell warning, yaitu get warning, mendapatkan peringatan untuk order atau produk dari customer ya. Ada pro forma invoice ya, menyetujui semua pengiriman pro forma invoice kepada customer. Kemudian ada online payment, ada quotation template ya, kita bisa membuat standarisasi persetujuan dengan produk yang berbeda. Kemudian ada default quotation validity dan log confirm sellers. Ini masih banyak di bawah ya. Nah, kita langsung aja untuk prakteknya. Yang pertama kita masuk di bagian diskon ya. Diskonnya ini kita centang diskon ya, menggunakan diskon. Kemudian untuk digital signature-nya kita matikan, online payment-nya kita matikan ya, online payment-nya dimatikan. Oke, kemudian quotation template-nya ini kita centang.
Kemudian untuk shipping cost-nya ini kita centang, shipping cost sudah, kemudian yang di bagian bawah invoice sudah, kita pilih di bagian ini variannya lupa ya, belum kita klik varian. Oke, untuk setting ini kita sudah selesai ya, produk sudah, pricingnya sudah dikasih diskon, kemudian unit measure ini loading. Sekarang kita masuk ke menu purchase ya, ini purchase kita klik. Di sini setelah tampil seperti ini, kita masuk di bagian konfigurasi lagi, kemudian kita klik untuk settingnya. Nah, di bagian setting ini kita cukup ngeklik purchase agreement-nya saja. Nah, untuk yang lainnya kita biarkan saja, tinggal kita save di sini. Setelah kita save di bagian purchase, kita akan masuk ke bagian inventory ya. Kita masuk di bagian inventory di sini. Oke, ini tampilan dari inventory. Kemudian kita masuk ke konfigurasi setting. Di bagian setting ini kita akan mengatur di bagian warehouse. Ini ada storage location, ini kita centang, kemudian kita save. Nah, setelah kita save tadi, kita coba cek di sini ya. Nah, ini lokasinya kita klik, nanti akan menampilkan ini WH stoknya, internal location berada di PT Pratama Mega Jaya ya. Oke, untuk sementara kita sampai di sini dulu persiapan-persiapan untuk awal dari penggunaan Odoo ya. Kita sudah mulai dari pembuatan manufaktur, kemudian mengatur accountingnya, membuat bank data, kemudian kita mengatur di bagian purchase, sales ya. Cara-caranya juga hampir sama semuanya. Nanti kalau ada yang tertinggal bisa diputar ulang lagi video yang sudah saya sampaikan ya. Semoga apa yang dapat saya berikan ini bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.